Amin. Jadi kita akan masuk dalam materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengetahuan dasar tentang COVID-19 dan penanggulangannya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Safari Demangopo, MKes SPB. Pada Bapak kami persilakan jika sudah bisa menyampaikan bekalan sore hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih moderator dan yang kami hormati Bapak Rektor YKN Tanah Toraja dan adik-adik mahasiswa calon yang akan melakukan kegiatan di jemaat masing-masing. Saya kira bagus sekali bahwa di saat pandemi sekarang ini kita diberikan atau membuka diri untuk diisi oleh wawasan atau pengetahuan maupun pengalaman tentang penyakit COVID-19 ataupun corona yang lebih awam dikenal. Adik-adik yang kami hormati, jadi penyakit ini sangat ditakuti dalam 2 atau 5-6 bulan terakhir ini. Karena penyakit ini penyebarannya sangat cepat dan juga cepat menimbulkan kematian. Kita tahu bahwa penyakit ini pertama kali muncul di Cina atau di Provinsi Wuhan, di mana pada saat itu dengan cepat mereka melakukan penelitian dalam sekian hari, melakukan isolasi dengan bagus sekali. Provinsi di sekitar itu juga melakukan isolasi. Namun apa daya, ternyata penyakit ini harus menyebar ke seluruh dunia, termasuk kita di Toraja ini, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Penyakit ini ya sampai saat ini obat spesifiknya belum ada. Ya, obat yang tepat untuk mengobati penyakit ini apabila kita menderita penyakit ini atau seseorang menderita penyakit ini belum ada yang spesifik. Masalah lainnya adalah vaksin untuk obat ini belum juga ditemukan. Andai kata vaksin untuk penyakit ini bisa ditemukan, maka kita orang sehat dapat divaksin. Adik-adik masih dapat divaksin, baru tugas belajar ke jemaat-jemaat. Ya, begitu kira-kira situasi yang kita hadapi, sehingga satu-satunya cara untuk memutus penyakit ini adalah dengan melakukan upaya pemutusan rantai penularan. Perlu saya sampaikan lebih dahulu bahwa virus COVID-19 ini, ya, virus COVID adalah kelompok penyakit influenza, ya, yang ditekan dari orang ke orang melalui droplet atau percikan. Percikan itu. Jadi ketika saya berbicara misalnya, maka saya mengeluarkan percikan kelihatan dalam bentuk udara ataupun air udara embun yang tidak kelihatan, sehingga awalnya penyakit ini kemudian dianggap remeh. Namun setelah berjalannya penelitian epidemiologi, diketahui bahwa penyakit ini ditularkan melalui droplet dan dipelajari bahwa virus ini memiliki berat molekul kurang lebih 10 mikron, di mana ketahanannya dengan gaya gravitasi rata-rata 3 jam dia bertahan di udara, sehingga penularan ini begitu cepat, ya, walaupun dia melalui droplet. Nah, penting sekali adik-adik mahasiswa mengetahui bahwa penyakit ini dapat kita cegah, dapat kita hentikan penularannya dengan memutus mata rantai. Sesuai dengan rekomendasi dari WHO mengatakan bahwa penyakit ini dapat kita cegah dengan 3 cara, yaitu menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Nah,
apa yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dalam hal pembekalan seperti ini adalah membayangkan ketika kita adik-adik mahasiswa sudah terlibat dalam tugas belajar di jemaat-jemaat nantinya. Tentu ini membutuhkan konsentrasi penuh dari kita adik-adik ya untuk tetap sadar bahwa penyakit ini dapat kita cegah dengan 3 cara tadi itu. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan air sabun, dan menjaga jarak fisik. Penting sekali adik-adik mahasiswa membayangkan bahwa ketika melakukan pelayanan ya dengan semangat ya ingin aplikasi ilmu, mencoba mencari tahu pengetahuan praktis mengenai kehidupan jemaat, tetapi ingat jangan pernah lengah, selalu gunakan masker ya. Pada prinsipnya masker kain saja itu sudah cukup mencegah kita tertular terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Penelitian mengatakan kalau 2 orang berhadapan saling menggunakan masker, apabila salah satunya terinfeksi virus COVID-19, maka persentase untuk tertular itu hanya 1,5%. Jadi harapan kami adik-adik mahasiswa ketika tugas belajar di jemaat nanti harus menjaga betul higienitas atau protokol kesehatan perseorangan ya, sangat penting. Hati-hati ketika sering menggunakan mic yang bergantian ya. Mic maksud saya mic yang dipakai berbicara, di situ bisa juga tertinggal virusnya. Tetapi dengan tetap menggunakan masker, saya kira pengamanan kita sangat bagus. Hal lain yang penting adalah bagaimana kita bila perlu tidak usah menyentuh wajah kita. Bila kita sudah berada di luar rumah, di tempat-tempat umum, di gereja atau di rumah-rumah jemaat, maka kewaspadaan kita harus selalu diperhatikan, didahulukan, mengingat apabila kita sudah melakukan aktivitas karena kebiasaan ini tidak pernah kita lakukan sebelumnya, maka biasanya di situ kita lengah. Sehingga ada kebijakan baru pemerintah mengatakan bahwa normal atau normal baru, kita tetap melakukan aktivitas kita, tugas tanggung jawab pekerjaan kita sehari-hari, tapi dengan protokol kesehatan. Ya, jadi hal penting lainnya adalah dengan pembekalan ini mengetahui bahwa ternyata penyakit ini belum ada vaksinnya, tapi dapat dicegah dengan pengobatan, dapat dicegah dengan pemutusan mata rantai, dengan higienitas ataupun protokol kesehatan pribadi yang ketat. Maka kita juga nanti di jemaat ya ketika melakukan tugas belajar sudah punya kemampuan memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain. Kuncinya dalam hal ini memang memakai masker. Tidak ada cara lain untuk memutus mata rantai ini. Dan apabila adik-adik mahasiswa sudah berada di rumah jemaat misalnya, apalagi ada acara di situ dan dihadiri oleh orang yang dari luar kota, maka komunikasi dengan jemaat yang bersangkutan harus intens, mengingatkan. Artinya sebelum acara ini kita sudah ingatkan, tolong siapa saja nanti yang datang ke rumah itu, atau apakah ada keluarga atau orang lain yang berasal dari tempat atau kabupaten atau kota lain yang sudah zona merah, maka harus dipastikan orang-orang ini sudah melalui pemeriksaan yang ketat. Misalnya, ya, apabila kita sudah dari zona merah, maka sangat bagus sekali kalau kita punya data bahwa yang bersangkutan memiliki rapid test yang non-reaktif. Karena apabila kesadaran ini kita tidak punya dan kita lengah atau sembrono, apalagi dengan tuntutan bahwa kita harus tampil sempurna, memberikan pelayanan, mendampingi pendeta jemaat misalnya, kita akan bisa saja lengah, ya.
bisa lengah, dan di saat itulah mungkin bisa tertular. Kita pelajari kasus-kasus selama ini, ya, di mana kasus di daerah Jawa Barat, di situ ada perkumpulan waktu itu pendeta-pendeta, disitulah tempat penularan. Lalu mereka pulang ke provinsi masing-masing, ke kampung masing-masing, di situ membawa virus itu. Demikian juga ada cerita di mana pendeta yang mati dikuburkan oleh pendeta yang satunya, dan dua-dua pendeta ini akhirnya tertular COVID-19 dan meninggal. Dan di sini kita harus tetap yakin bahwa penyakit ini dapat kita cegah penularannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, adapun informasi yang dapat kami berikan, bahwa penanganan COVID-19 itu sebenarnya, ya, apabila seseorang sudah dinyatakan positif, maka dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah. Namun hal ini masih menjadi stigma yang berat di masyarakat, sehingga penanganan itu dilakukan di rumah sakit. Bahkan dengan kerjasama dengan Satgas Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilakukan rujukan ke Makassar untuk mengikuti isolasi mandiri di hotel yang disiapkan oleh Satgas Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, hal yang penting bahwa rapid test atau tes cepat untuk COVID-19 itu apabila dia reaktif, atau sebelumnya kita katakan positif, istilah dulunya positif, tapi apabila dia reaktif, maka pemeriksaan itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab atau teknik pengambilan sampel di saluran napas orang tersebut. Ya, jadi kalau tes yang dilakukan untuk menentukan apakah seseorang ini menderita atau dicurigai COVID-19, yang pertama itu adalah tes rapid test atau pengambilan darah. Pengambilan darah ini ada dua teknik, bisa dari jari atau dari pergelangan, dan hasilnya segera dapat kita ketahui. 15 menit, 20 menit dapat kita ketahui. Apabila dia reaktif, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan teknik swab. Nah, apa beda pemeriksaan rapid test dengan swab ini? Rapid test itu adalah mencari reaksi antigen antibody, ya, pada seseorang. Kalau rapid reaktif belum tentu dia COVID-19, belum tentu. Rapid reaktif, stigma yang kita berikan belum tentu, ya. Dari sekian banyak rapid reaktif yang kami lanjutkan dengan pemeriksaan swab di Rumah Sakit Laki Padada, itu kecil sekali angkanya yang ternyata betul-betul menderita COVID-19. Nah, pemeriksaan emas atau golden standard dari pemeriksaan COVID ini adalah dengan teknik pemeriksaan swab yang dilanjutkan dengan teknik PCR atau TCM. Di Rumah Sakit Laki Padada sudah dapat dilakukan pemeriksaan ini. Jadi dengan pengambilan swab, kemudian virus yang diduga ada virus di wadah yang ditempati ini kita lakukan centrifuge, kemudian 3 jam kemudian baru kita masukkan ke pemeriksaan TCM dan hasilnya 40 menit sudah keluar. Itu membantu kita cepat sekali. Jadi untuk kasus di Toraja kita sudah bisa terbantu oleh adanya pemeriksaan TCM, di mana diagnosa cepat seseorang menderita COVID-19 atau tidak itu betul-betul akurat dan dapat membantu kita dalam pelayanan kepada pasien di daerah Toraja ini. Dan dengan adanya pemeriksaan ini, ya, maka stigma kita, ya, adik-adik penting sekali mengetahui bahwa saat ini stigma di masyarakat mengatakan ya, kejadian bulan-bulan 4 lalu, bulan 5, kalau rapid reaktif orang sudah takut ketemu. Padahal belum tentu. Sebaiknya ketika rapid reaktif dianjurkan yang bersangkutan untuk isolasi mandiri di rumah dulu. Istirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, sayur dan buah, vitamin, kemudian berkoordinasi dengan Satgas Kabupaten setempat, apakah Tanah Toraja atau Toraja Utara, untuk selanjutnya dilakukan pengambilan swab, ya. Karena pengambilan swab di Rumah Sakit Laki Padada untuk pemeriksaan TCM itu berdasarkan rekomendasi dari Satgas itu diatur, ya. Ada
jadwalnya, kemudian tergantung kalau memang ada penyakit berat maka itu dapat didahulukan. Nah, itu pengetahuan yang dapat pedomani sehingga nantinya adik-adik ini ketika berada di jemaat dapat mengedukasi jemaat-jemaat bahwa rapid reaktif itu belum tentu virus COVID-19 terkena pada yang bersangkutan, tetapi dapat dibuktikan dengan pemeriksaan swab melalui teknik TCM, tes cepat molekuler di laki pada dada. Itu dapat membantu kita. Nah, hal lain yang perlu kita mengedukasi bahwa dengan stigma masyarakat seperti ini, maka banyak sekali di masyarakat kita, ya orang sakit itu takut ke rumah sakit, ya. Nah, stigma ini yang perlu kita luruskan bahwa rumah sakit, misalnya ya, saya berbicara rumah sakit Laki Padada. Rumah sakit Laki Padada itu memang dia menangani kasus COVID-19. Tetapi itu merupakan satu bagian tertentu, terpisah dengan penanganan pasien penyakit lain. Jadi di masyarakat kita, beberapa pasien yang menderita penyakit kronis itu memberat dan berakibat fatal dengan kematian karena ketakutan di pikiran keluarga ataupun pasien sendiri bahwa kalau kita ke rumah sakit, ya kita akan tertular virus corona. Padahal saat ini pun tidak ada lagi pasien yang kami rawat. Sudah 2 pasien terakhir kami rujuk ke Makassar. Nah, di saat yang bersamaan, pasien yang bersangkutan ataupun orang yang berpenyakit kronis ini bertambah berat penyakitnya. Tapi karena ketakutannya ke rumah sakit, karena stigma yang salah, akhirnya malah berakibat fatal, penyakitnya menjadi berat dan menyebabkan kematian. Saya kira juga tantangan ke depan ini adik-adik mahasiswa, bagaimana membantu kami meluruskan stigma yang salah ini, stigma negatif bahwa di rumah sakit itu ada virus corona. Padahal mereka sangat memerlukan pengobatan atau pelayanan penyakit-penyakit kronis mereka. Tapi karena stigma yang salah inilah menyebabkan mereka tetap bertahan di rumah sehingga penyakit semakin memberat. Hal lain yang mungkin akan ditemukan adalah takut ke rumah sakit karena nanti kalau di rumah sakit ya kita akan divonis sakit COVID-19. Saya kira ini keliru ya. Menetapkan seseorang menderita COVID-19 atau tidak itu melalui proses screening yang ketat. Apabila kita curigai, ya, apabila kita curigai seseorang menderita COVID-19, maka akan dilakukan screening, dilanjutkan dengan rapid test, dilanjutkan dengan swab, ya. Dan puji Tuhan, selama 9-10 yang kami rawat di Laki Padada, ya, ada yang berpenyakit berat itu dapat sembuh, ya, dapat sembuh. 7 pasien itu sudah kami sembuhkan di rumah sakit Laki Padada. Nah, ini menunjukkan berarti bahwa stigma mengatakan kalau kita masuk lagi pada rumah sakit, kita akan divonis sakit corona, itu salah. Salah, tidak seperti itu. Namun memang tantangan berat kita selama ini bahwa stigma negatif ini sudah muncul duluan dibanding virus coronanya. Kita ingat bulan 3, bulan 4, kita semua pada ketakutan, padahal virus corona belum ada. Kita temukan virus corona di Toraja itu nanti pertengahan April, tetapi ketakutan kita sudah duluan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi bekal buat adik-adik bahwa penyakit ini tidak perlu kita takuti seakan-akan sudah mau kiamat, ya, tidak. Tetapi perlu kita waspadai. Kita harus tetap selalu terutama ketika keluar rumah, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan air, dan menjaga jarak fisik. Nah, apabila pengetahuan ini sudah kita miliki, saya pikir pembekalan ataupun bekal kita untuk menghadapi tugas tanggung jawab magang kita di jemaat masing-masing tentu sudah
dibekali dengan pengetahuan yang benar, yang tepat. Ingat, kita adik-adik semuanya akan menjadi agen perubahan, terutama kepada stigma masyarakat yang keliru mengenai penyakit ini. Tetapi pun demikian juga banyak di beberapa orang atau banyak orang masih teledor dengan memandang enteng penyakit ini, tidak mengikuti protokol kesehatan, berprinsip bahwa penyakit ini tidak ada, padahal ada. Dan juga beberapa orang memang sudah harus beraktivitas. Namun demikian, seperti kita ketahui, kebijakan pemerintah membuka aktivitas normal masyarakat, tetapi dengan konsep normal baru atau new normal. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, tadi saya belum memperkenalkan diri. Saya Dr. Syafari Daniel Mangopo. Saya kebetulan seorang ahli bedah dan kebetulan direktur di Rumah Sakit Laki Padada. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi atau men-share pengetahuan pengalaman kami selama kami mempersiapkan rumah sakit ini untuk kemudian selanjutnya menjadi rumah sakit dengan konsep new normal, dan juga kebetulan kami bertugas di Satgas COVID Kabupaten Tanah Toraja maupun Toraja Utara. Saya kira itu Bapak Moderator, terima kasih. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan, boleh kita lanjutkan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Syafari Daniel Mangopo selaku Direktur RSU Laki Padada dan tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tanah Toraja.